Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Diana Firmansyah dengan NIM terakhir 02026 dari angkatan 2021 dan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ARP atau Address Resolution Protocol. Oke, pertama-tama kita sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu pengertian dari ARP itu sendiri. Nah, ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat perangkat keras MIC dari suatu perangkat dari alamat IP. Ini digunakan ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan beberapa perangkat lain di jaringan lokal. Misalnya pada jaringan internet yang membutuhkan alamat fisik untuk diketahui sebelum pengiriman paket. Perangkat pengirim menggunakan ARP untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat MIC. Perangkat mengirim pesan permintaan ARP berisi alamat IP. Perangkat menerima semua perangkat di segmen jaringan lokal melihat pesan. Tapi hanya perangkat yang memiliki alamat IP tersebut yang merespon dengan pesan. Balasan ARP yang berisi alamat MIC, perangkat pengiriman sekarang memiliki cukup informasi untuk mengirim paket ke perangkat penerima. Oke, di sini ialah contoh dari proses ARP itu sendiri. Bisa dilihat ketika ada contoh Fred, ini komputer satu, Fred, saya memerlukan alamat 10.1.1.2 itu adalah alamat IP mengirimkan ke Barney, yaitu saya mendengar siaran itu, pesan itu untukku. Ini alamat alamat MIC saya, yaitu di sendiri. Nah, caching ERP. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut ya. Ini ketika perangkat tujuan terletak pada jaringan yang jauh, satu di luar perangkat layar ketiga lainnya prosesnya sama kecuali perangkat pengirim. Nah, permintaan ARP alamat MIC dari proses gateway default setelah alamatnya diselesaikan dan gateway default menerima paket, gateway default menyiarkan alamat IP tujuan melalui jaringan yang terhubung dengannya. Perangkat layar 3 pada jaringan perangkat tujuan menggunakan ARP mendapatkan alamat MIC perangkat tujuan dan mengirimkan paket. Enskapulasi datagram IP dan permintaan dan balasan ARP pada jaringan IE. Nah, di sini sih materi selanjutnya yaitu caching ERP. Caching ERP ialah oke, yaitu materi selanjutnya yaitu caching ERP. Caching ERP adalah metode menyimpan alamat jaringan dan alamat tautan data terkait dalam memori untuk jangka waktu tertentu. Saat alamat dipelajari, ini meminimalkan penggunaan sumber daya jaringan yang berharga untuk menyiarkan ke alamat yang sama setiap kali datagram dikirim. Entry cache harus dipertahankan karena informasi dapat menjadi usang. Sehingga penting bahwa entry cache diatur untuk kadaluarsa secara berkala. Setiap perangkat di jaringan memperbarui tabelnya saat alamat disiapkan. Nah, ada juga yaitu ada entry cache ERP statis dan entry cache ERP dinamis. Nah, entry statis ini dikonfigurasi secara manual dan disimpan di tabel cache secara permanen. Nah, untuk entry statis paling baik untuk perangkat yang harus berkomunikasi dengan perangkat lain. Biasanya di jaringan yang sama secara teratur. Entry dinamis ditambahkan oleh perangkat lunak Cisco disimpan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dihapus. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu entry statis dan dinamis di Change ERP. Nah,
Ada perubahan statis mengharuskan administrator untuk secara manual memasukkan ke dalam tabel alamat IP, subnet mask, gateway, dan alamat media access control atau MAC yang sesuai untuk setiap antarmuka setiap perangkat. Perubahan statis memungkinkan lebih banyak kontrol tetapi membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk mempertahankan tabel. Tabel harus diperbarui setiap kali rute ditambahkan atau diubah. Perutuan dinamis menggunakan protokol yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk bertukar informasi tabel perutuan satu sama lain. Tabel dibuat dan diubah secara otomatis. Tidak diperlukan tugas administratif kecuali batas waktu ditambahkan. Jadi, perutuan dinamis lebih efisien daripada perutuan statis. Batas waktu default adalah 4 jam. Jika jaringan memiliki banyak rute yang ditambahkan dan dihapus dari cache, batas waktunya harus disesuaikan. Nah, ya ini materi saya ya, itu perangkat yang tidak menggunakan ARP. Begitu banyak perangkat yang menggunakan ARP. Nah, itu yang sekarang kita bahas yaitu perangkat yang tidak menggunakan ARP. Nah, ketika jaringan dibagi menjadi dua segmen, jembatan bergabung dengan segmen dan memfilter lalu lintas ke setiap segmen berdasarkan alamat media access control atau MAC. Bridge atau jembatan membuat tabel alamat sendiri yang hanya menggunakan alamat MAC. Berbeda dengan router yang memiliki Edge address atau RP yang berisi alamat IP dan alamat MAC yang sesuai. Yaitu hubungan fasid adalah perangkat koneksi pusat secara fisik menghubungkan perangkat lain dalam jaringan. Mereka mengirim pesan keluar semua port ke perangkat dan beroperasi di layar satu. Tapi mereka tidak memelihara tabel alamat. Skala lapisan 2 menentukan port mana yang terhubung ke perangkat tempat pesan ditunjukkan dan mengirim pesan hanya ke port itu. Tidak seperti hub yang mengirimkan pesan ke semua port. Namun layer ketiga adalah router yang membangun cache ARP atau tabel. Nah, semua sistem operasi memelihara cache ARP yang diperiksa sebelum mengirim pesan permintaan ARP. Setiap kali sebuah host perlu mengirimkan paket ke host lain di LAN. Pertama kali memeriksa cache RP untuk alamat IP yang benar adalah alamat MAC yang cocok. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya berharap kalian yang mendengarkan, kalian yang menonton video ini dapat dapat mengerti penjelasan dari materi yang saya sampaikan di presentasi ini dan good luck bagi semuanya. Terima kasih. Saya Aldo Tiana Firmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.